We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. Halo sob, di sini dengan Moldy dan kita akan unboxing Realme C15. Cep. Kenapa harus begitu? Tengah arti aing. Oke, by the way, kita Kenapa pada ketawa sih? Oke, ini dia Realme C15. Yang baru lagi dari Realme. Sebelumnya kita udah ketemu sama Realme C11. Dan kenapa ini C15 muncul? Karena dia menawarkan sesuatu yang lebih dan yang berbeda daripada C11. Di sini udah bisa kelihatan yang lebih itu apa. Dia punya 6000 mAh massive battery. Saya udah mencoba membayangkan 6000 mAh. Mana itu power bank kita? Nih, power bank ini 5000. ini aja nih. Wiberber. Ini 7.500 memang nih. Ini 7.500, nggak jauh sama 6.000. HP-nya kayak gimana begitu ya? Balik lagi ya. Mereka harus bertiga soalnya. Nah, begitu. Oh, nggak muncul di video juga deh. Saya baru lupa ini settingannya kayak begini. Oke, langsung aja kita buka. Di belakang ini ada key selling point-nya itu adalah 6000 mAh massive battery. Terus juga punya kameranya ada 4 ya. 13 megapiksel, terus ada ultra wide-nya berapa? 8 megapiksel. Terus juga dia itu punya 2 megapiksel depth sensor sama makro kamera. Ini yang punya ide makro kamera 2 megapiksel entah siapa ya, saya nggak ngerti. Siapa yang minta nggak ngerti. Apakah di China sana seneng foto-foto makro? Kagak ngerti saya. Makro itu kan tukang tempat belanja itu kan? Hah? Udah tutup. Udah tutup ya? Iya. Oh, jadi Lipo ya? Oh, Lipo sih, Pak. Apa sih? Lotte. Oh, Lotte, iya bener. Lotte katanya tutup juga katanya. Lotte Mart. Bener nggak? Ya, tutup lah udah malam. Ya enggak lah, jam berapa Mas sekarang? Lah sekarang ini tuh lihat jam mahal saya 24.3. Oh iya bener. Kita akan buka lagi isinya ya. Ini dia Realme C15. Welcome to Realme Family. Mirip kayak ya Xiaomi ya. Ngajak welcome to family begitu. Terus juga ada kartu jaminan atau kartu garansi sama petunjuk penggunaan. Bisa dibaca-baca kalau mungkin lagi bosen gitu, lagi nggak ada kerjaan ya. Di bagian belakang ini juga ada SIM card ejector buat masukin SIM card. Ada tulisannya tuh, let's embrace a new journey. Oh, oke, mantap. Isinya ada HP-nya 6000 mAh, wow, cukup tebal. Tapi nanti kita bahas lagi di selanjutnya. Dan ada baterai, ini baterai lagi, kepala charger dengan output 18 watt. Jadi cukup gede. Ini karena memang dia support fast charging. Ini yang nggak didapetin dari si C11 gitu. Jadi ini kapasitas baterainya gede dan bisa dicas cepat ya. 18 watt nggak cepet-cepet amat sih, udah setara sama Qualcomm Quick Charge 3.0. Ya lumayan lah, nggak lama-lama banget nunggunya. Tapi dengan baterai segede itu saya sih biasanya ya ngecasnya pas lagi tidur karena kagak habis seharian gitu. 6000 mAh coy. Itu dia. Dan sekarang kita akan buka si HP-nya. Ini adalah warna yang marine blue katanya. Warna biru. Cakep sekali. Mantap. Ya, ini dia. Dan yang saya suka adalah dia itu udah bagus sekarang desainnya. Dulu kan desainer ini bosenin ya. Tapi desain sekarang tuh udah bagus-bagus. Bentar, ini kok stikernya susah banget dicopotnya. Bagaimana ini? Udahlah, nempel aja dulu. Dan dia punya nggak ngebosenin gitu, warnanya itu ada tiga warna biru. Kalau misal dimiringin akan berubah urutannya. Kalau di sini, kalau dari kepala saya ini warna biru yang lebih tua, terus sedang, terus yang muda. Tapi kalau diginiin, yang tuanya jadi di atas gitu. Jadi menarik banget. Ini dia kamera yang ada 4 kamera, 13 megapiksel, terus juga ada ultra wide dan 2 megapiksel 2 biji depth sensor buat portrait bokeh-bokeh sama makro kamera. Kita akan coba semuanya nanti.
Dan untuk spesifikasi sendiri dia itu pakai MediaTek Helio G35 mirip sama Realme C11 dengan RAM yang sekarang adalah 4 GB. Kalau nggak salah 4 GB ya bener. 4 GB dengan memori internal 64 GB. So, ya memang itulah kenapa harganya jadi agak lumayan ya. Konon sih katanya 2 jutaan, tapi saya ketika bikin video ini ya belum launching ya, jadi nggak tahu harga pastinya. Tapi sobat kalau udah nonton biasanya embargo sudah diangkat, jadi bisa di sobat lihat. Nah sekalian mau ngasih tahu juga buat sobat-sobat semua. Biasanya kita kalau upload Realme itu pertanyaan yang selalu keluar adalah, Bang, kenapa sih kok barengan terus Bang? Launchingnya dibayar sama Realme ya? Enggak, kita enggak dibayar, kebetulan kita cuman dikasih HP-nya. Nah itu dibayar Bang, enggak sih sebenarnya. Biasanya cuma dikasih doang, terserah kita mau bikin videonya atau enggak gitu. Tapi kalau kita nggak bikin videonya, ya kagak akan dikasih lagi gitu aja. Jadi makanya kita biasanya bikin videonya unboxing, setidaknya kalau review kalau misalnya sempat aja. Tapi memang Realme itu selalu ngasih ke beberapa orang biar keluar kontennya ketika mereka launching gitu. Jadi simbiosis mutualisme. Teman-teman dapat informasi mengenai tentang si Realme C15, Realme juga dapat keuntungan dari ya follower para tech reviewer ini untuk bisa ngelihat tentang produknya lebih dulu gitu. Dan biasanya embargonya diangkat sehabis mereka launching. Jadi pilihan saya ada pada kita sih mau launchingnya kapan. Kalau launchingnya entaran ya orang-orang udah pada tahu kan, jadi pada kagak ada yang nonton video kita. Jadi mostly sih barengan gitu di launchingnya, di publishnya gitu. Oke? Itu aja yang kalian harus tahu tentang lika-liku laki-laki, bukan lika-liku kehidupan para tech reviewer. Jadi nggak selalu, Bang, launchingnya barengan di ini dibayar, nggak kayak gitu. Bang, launchingnya barengan, subscribe ah. Ya boleh aja sih. Nggak maksa juga. Nanti pengaturan nanti berikutnya nanti dan lewati, kita akan lihat bagian dalamnya ini seperti apa. Ini dia Realme UI, asik. Ini dia tampilan awalnya. Menariknya kalau saya lihat ini punya layar yang lumayan keren, entah apa karena wallpapernya ya. Tapi cukup ini ya, cukup seger ngelihatnya, warnanya juga cukup pop up. Yang bisa dilihat lagi di sini adalah dia Realme UI itu udah kayak Nova Launcher, udah kayak pure Android banget dengan lihat warnanya putih, akhirnya bulat-bulat. Dan kayaknya sekarang setelah saya juga ngelihat si Vivo juga namanya apa ya, lupa ya, Vantage OS ya. Seperti ini juga, tapi kalau Vantage nggak putih kayak begini, layarnya itu lebih ke transparan gitu. Jadi kayaknya para produsen dari Tiongkok nih udah pada ngerti orang-orang tuh sukanya apa, senengnya yang pure kayak begini gitu. Karena selain enak dilihat, cukup minimalis, nggak ribet, 2D, nggak 3D iconnya, jadi nggak begitu norak. Itu aja. Dan kita akan coba kamera belakangnya dengan resolusi 13 megapiksel. Kita akan foto siapa ini namanya ini sekarang ini? Hah? Nama robotnya apa ini? Chibimaru-Kocan bukan robot, Bambang. Kita akan coba foto. Menariknya kayaknya ini cukup detail hasilnya. Menarik sekali ini kameranya, 13 megapiksel. Kayaknya udah ngasih lihat kalau kameranya lebih oke daripada C11 ya. Dan itu dia yang bisa sobat lihat sekarang. Harganya mungkin oke apa enggak? Kalian yang udah tahu, saya harus ke masa depan dulu untuk tahu. Tapi sobat bisa langsung aja tulis di kolom komentar harganya oke apa enggak. Tapi biasanya Realme memang selalu value for money. Jadi ya apalagi yang bisa kita lihat di sini mungkin nggak begitu banyak. Tapi yang jelas yang jadi satu concern kita adalah kita itu ketika di Realme C11 kita concern sama performance dari si MediaTek G35. Jadi pas kita pakai main game kita masih belum ngerasain oke apa enggak gitu. Apakah karena SoC-nya atau karena optimalisasi. Nah yang ini kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia itu punya key selling point-nya itu di baterainya yang gede banget, 6000 mAh.
Gak tahu ini bisa habis buat ngapain aja ya. Dan kalau sobat bisa lihat ini cukup tebel, tapi masih kerasa normal, nggak kayak tahu kan HP dari Energizer tuh yang power bank ditempelin layar itu. Nah ini tuh nggak kayak begitu, jadi kelihatannya masih kayak smartphone normal dengan bagian kamera yang flash gini loh, jadi nggak terlalu nonjol gitu. Itu aja yang bisa kita lihat sekarang. Untuk reviewnya mohon ditunggu, C11 aja belum beres. C15 ya belum juga, tapi kalau misalnya ini ternyata lebih menarik buat sobat, tulis aja di kolom komentar, mungkin kita bisa switch biar kita bisa langsung nge-review ini duluan. Sekian aja dari Moldy, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Moldy out!